ikut organisasi. Iya. Nah, itu aja udah dapat bisa konversi menjadi mata kuliah. Jadi Wow. jadi pengurus himpro, Jadi pengurus himpro. jadi Betul. pengurus BEM fakultas, DPM, pengurus BEM gitu ya. Aktif di UKM, itu kan bisa dikonversi menjadi mata Malah kuliah juga. usaha atau kewirausahaan. Nah, saya berusaha nih. Nah, itu bisa dikonversi. Wow, sungguh luar biasa guys. Tepuk tangan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditbawa Entertainment. Hari ini hari yang sangat spesial tentunya. Hari ini kita akan berdiskusi ya dengan dua orang ganteng ini yang ada di sebelah saya. Kanan ada baju warna coklat dan kiri baju warna putih. Nah, di mana dua Hijau. orang? Oh iya. Yo. Ya guys, Coklat dari mana, guys? coklat di belakangnya Pak maksudnya. Gitu ya. Kirain kamu dari warna. Ya, ada baju warna hijau dan baju warna putih. Dan tentu di tengah ada saya. Siapa yo? Kalau yang nggak tahu langsung aja cari di Google, pasti ada. Kayak terkenal gitu nggak sih? Oke, hari ini sebelumnya kenalin nama gua Rido dari Ditbawa Entertainment, akan bersama dua orang hebat yang ada di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya, yaitu ada Mas Alim Setiawan Selamat. Wih, selamat datang Mas. Saya manggil Selamat pagi. selamat pagi Pak. Iya. Ya. Siap. Saya manggil Pak atau Mas ini Pak? Wah, dua-duanya boleh lah. Oh siap. Kan kita cuma beda setahun kan. Oh siap. Baik ya teman-teman deh. Ada Mas Alim selaku Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir. Dan di sebelah kanan saya, baju warna hijau tadi ya, ada Mas Angga dari Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru. Selamat datang Mas. Selamat datang. Saya manggil Mas aja Pak. Ya, saya emang masih mas-mas kok. Siap. Oke, hari ini belum afdol rasanya kalau misalnya kita nggak jargon dulu kali ya Pak ya. Untuk IPB kan selalu ada jargon gitu ya. Iya. Jargon Boleh. IPB tahu Pak? IPB Didaya. Didaya. Siap, Oke. betul. Kita coba ya biar membakar semangat kita. IPB. Didaya. Mantap. Oke, fokus kali ini kita akan membahas terkait dengan MBKM. Apa itu MBKM dan penyertaan? Nah, kita tahu ya banyak sekali mahasiswa gitu yang sedang kebingungan. Hey, buat Anda para mahasiswa yang sedang kebingungan nih, tolong dengarkan ini ya. Baik, saya akan mulai dari Pak Alim dulu ya. Menurut Bapak nih, MBKM itu seberapa penting sih Pak untuk mahasiswa gitu Pak? Iya. MBKM ini kan kebijakan dari Kementerian ya Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi gitu ya, untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa itu untuk mengambil pembelajaran itu di luar program studi, bahkan di luar kampus, setara dari 20 SKS sampai 60 SKS atau 3 semester di luar prodi. 1 semester di luar prodi di dalam kampus, 2 semester di luar prodi atau di luar kampus. Nah, manfaatnya apa? Jadi mahasiswa bisa hands on langsung dengan dunia kerja misalnya melalui kegiatan magang, atau hands on dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, misalnya dengan berbagai kegiatan seperti proyek desa, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah dan sebagainya. Nah, harapannya itu bisa memberikan selain pengalaman juga mengasah skill untuk bisa cepat nanti beradaptasi. Jadi kalau lulus nanti sudah nggak bingung lagi. Gitu Mas Rido. Siap, berarti emang harus percepatan gitu ya. Nah sebelumnya nih mungkin ditambahin Pak sama Bapak nih. Kan sebenarnya banyak kebingungan nih Pak ya, Pak Angga, terkait dengan MBKM sama EC atau SC itu. Nah artinya kan mahasiswa banyak nih yang nanya, apa sih sebenarnya perbedaan gitu. Tadi kan ini keunggulannya. Perbedaan apa itu Pak? Ya, sebenarnya MBKM ini adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana ada 9 ya, ada 9 kanal yang mahasiswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan MBKM. Jadi ada 9 kanal, salah satunya adalah bela negara, pertukaran pelajar, kemudian magang, mengajar, dan lain-lain. Itu ada 9. Nah kemudian IPB sendiri menerapkan namanya enrichment course atau mata kuliah pengayaan. Nah di mana ada beberapa kegiatan atau beberapa aktivitas yang bisa disetarakan dengan mata kuliah pengayaan itu. Jadi misalnya Anda melakukan kompetensi, nah itu bisa disetarakan dengan mata kuliah. Anda bisa menerapkan misalnya magang, itu bisa disetarakan dengan mata kuliah yang pengayaan tadi.
Itu mungkin yang Oke ya. Oh berarti semua kegiatan kemahasiswaan, magang segala macam itu juga udah bisa jadi SKS gitu Pak? bisa. Iya, Betul itu sekali. Versi MBKM IPB. Versi Jadi MBKM. MBKM itu diturunkan di dalam kurikulum. Jadi kita sudah punya kurikulum 2020 dan juga kurikulum 2014 yang diintegrasikan dengan MBKM. Nah, salah satu komponen di kurikulum itu tadi disampaikan oleh Pak Angga, ada enrichment course atau enrichment program gitu. Sehingga tidak hanya 9 tadi kegiatan MBKM, tapi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan selama ini itu juga bisa diakui dan disetarakan. Wow. Ada mantap. 25. Ada 25 25 sekarang mata mata kuliah. Ya. Wow, luar biasa ya buat mahasiswa IPB kalian nih. Kalau zaman saya dulu nggak ada Pak. Jadi kalau udah ngebem, Apalagi saya. kalau udah ngebem ya udah gitu ya. Nggak mikirin kuliah. Tapi saya tetap lulus tepat waktu Pak. Oh, harus itu. Harus Pak. MBKM Kita itu- anak BEM dulu ya. Hah? Kita anak BEM kan. Iya, anak BEM juga. Tapi lulus juga tepat waktu lah. Lulus ya. tepat waktu. Ya, 4 lebih-lebih tahun. dikit. Oke teman-teman ya, itu tadi ya. Jadi benar-benar IPB itu luar biasa teman-teman dalam mengakomodasi gitu ya pembelajaran ini. Nah, sebelumnya nih ya, sebelum kita lanjut ya teman-teman, mungkin teman-teman melihat kita nggak pakai masker, jangan salah ya teman-teman ya. Kita ini sudah menaati protokol kesehatan. Nah, jadi sebelum kesini kita udah masing-masing udah Udah vaksin 2 kali. vaksin 2 kali, ya Pak ya, udah aman. Udah kita melakukan swab juga. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalnya mau ngadain sesuatu dan kita juga jaraknya dijaga ya Pak ya. Nah, jadi emang bener-bener mantap Ditmo Entertainment. Oke, kita lanjut Pak. Tadi kan berbicara terkait dengan penyetaraan atau MBKM. Nah, mungkin siapa sih Pak sebenarnya yang sangat berperan di sini ya? Mungkin dari Pak Angga dulu ya. Yang sangat berperan terkait dengan hal itu. Yang pertama, pelaku utamanya adalah mahasiswa. Mau nggak mau mahasiswa yang melakukan peran utama. Kemudian juga di sini perlu ada koordinasi dan konsultasi mahasiswa dengan dosen pembimbing. Jadi mau nggak mau TikTok-kan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing juga harus ada dan harus clear di depan. Kemudian yang perlu diinginkan lagi adalah dengan prodi. Kenapa? Karena untuk mencapai pembelajaran lulusan itu juga harus dikoordinasikan dengan prodi. Apakah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan penyetaraan ini sudah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang nanti akan kita capai. Jadi mau nggak mau TikTok kan itu harus sudah ada gitu. Oke. Ya. Bahkan wajib. Wajib ya, Bahkan Pak? sebelum mengikuti kegiatan MBKM Betul. itu, mahasiswa wajib berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan Oke. Betul. dari dosen pembimbing. Tujuannya apa? Agar nanti tidak kesulitan ketika sudah selesai. Oh, ini kalau saya sudah selesai mengikuti misalnya Kegiatan. kampus mengajar, ini saya klaimnya jadi apa ya? Disetarakan apa ya? Nah, itu kan kalau di awal sudah selesai dengan dosen pembimbing itu nanti lebih mudah. Apalagi dengan prodi misalnya dikonsultasikan juga. Siap. Nanti dibantu oleh Komdi, Komsis gitu ya. Oke, berarti emang sebelumnya gini Pak, kan nggak semua orang punya dosen pembimbing. Maksud dosen pembimbing di sini adalah dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing kegiatan itu. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Karena gini, mahasiswa yang angkatan 2020 itu mulai semester 1 atau 2 itu sebenarnya sudah memiliki namanya dosen penggerak. Dan itu sebenarnya sebagai dosen konsultasi baik itu kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik. Itu yang dosen penggerak. Tapi ada beberapa juga yang bisa melakukan atau bisa berkonsultasi dengan dosen kegiatan. Misalnya PIMNAS, Ya, nah, itu PKM. kan PKM dan lain-lain itu kan tidak langsung dengan dosen penggerak, tetapi bisa juga dengan dosen pembimbing kegiatan. Oke. Itu ya. Berarti emang semua dosen yang terlibat di dalam sebuah kegiatan tersebut yang diikuti mahasiswa itu berperan juga ya Pak? Iya, betul. oke. Misalnya gini, dosen BEM itu kan pembimbingnya nggak mungkin dosen penggerak. Iya. Ah, Nah, betul, itu kan. Ada dosen pembina kan. Pembina, betul. Bawah. Betul. Oke. Berarti nanti, nah ini Pak, biasanya kebanyakan mahasiswa nih ya, mahasiswa itu pada bingung sebenarnya. Nanti ini ada UASnya nggak sih EC atau MBKM ini gitu? Kan biasanya kan kalau kita ngambil mata kuliah pasti ada UAS kan, UAS UTS ujian. Nah untuk MBKM ini kira-kira ada UASnya nggak Pak? Biasanya itu sih yang ditanyakan gitu. Ya karena kegiatan ini kan sifatnya multi aktivitas. Oke. Jadi bukan kuliah. Oke. Nah, jadi tidak ada UTS, tidak ada UAS. Tetapi ya tetap ada Penilaian. penilaian, Nah. ada evaluasi dan penilaian. Nah, penilaiannya itu ya bisa saja misalnya mahasiswa mengikuti kegiatan
PKM kan sebenarnya itu ada monefnya, Iya. begitu kan, ada presentasi gitu kan, Oke. sudah ada konsultasi yang rutin. Nah, itu sebenarnya dari situ dosen nanti akan menilai seperti Oke. itu. Berarti yang menilai itu adalah si dosen itu. Betul. Ya, jadi kalau kegiatan ya, yang menilai adalah dosen pembimbing kegiatan. Oke. Jadi misalnya Mas Dodok nih, Heeh. dosen penggeraknya tadi misalnya saya, begitu kan. Nah, saya itu berperan misalnya memberikan masukan, pertimbangan ketika Mas Dodok misalnya, Pak, saya mau ikut kegiatan ini, nanti kira-kira bagusnya di semester berapa ya. Kemudian nanti kalau sudah ikut kegiatan ini nanti bisa disetarakan di mata kuliah apa ya, dan sebagainya. Itu boleh konsultasi dengan Dosen saya sebagai dosen penggerak atau Oke. dosen pembimbing gitu ya. Nah, kalau Mas Dodok misalnya ikut kegiatan apa nih, misalnya e-sport ya kan, Iya. hobinya di e-sport ya, begitu ya. Iya, Pak, betul. Nah, saya kan nggak ekspor, saya nggak pakar di e-sport, nggak tahu gitu kan. Yang tahu anak saya yang biasa main Mobile Legends dan Siap. sebagainya. Tapi ternyata Pak Angga ini hobi banget, dia paham banget. Nah, Mas Dodo itu bisa minta Pak Angga sebagai dosen pembimbing kegiatan. Oke. Nanti yang memberikan penilaian kegiatannya Mas Dodo ya Pak Angga, karena Pak Angga yang tahu. Oh, seperti Gitu. itu. Bukan saya sebagai dosen pembimbing penggeraknya, Penggeraknya. tapi Pak Angga sebagai dosen pembimbing kegiatan. Oh. Jadi nanti kalau mahasiswa itu menginput ya kegiatannya itu untuk disetarakan, yang harus dimasukkan sebagai dosen pembimbing kegiatan ya Pak Angga. Ya. Nanti Pak Sesuai. Angga yang menilai. Dan jangan lupa harus ada surat tugas dari prodi. Prodi gitu. Jadi menugaskan. Saya ditugaskan sama prodi untuk membimbing Anda. Ya, Gitu. atau dari fakultas, atau kalau di tingkat IPB ya mungkin bisa dari WR. saya sebagai direktur mahasiswaan, atau bisa dari WR. Oke. Begitu. Berarti memang harus ada syarat-syaratnya dulu ya Pak ya? Iya. Karena kebanyakan orang yang nanyakan ke saya Pak, sebenarnya ini curhatan juga Pak ya. Jadi anak-anak yang main e-sport utamanya, Iya. jadi mereka nanyain, Bang ini kita ada UAS-nya nggak sih gitu? Kita ini ada nilainya, ini dapatnya dari siapa yang nilai? Nah kayak gitu. Jadi Iya. tadi udah jelas ya, udah dijawab juga. Kalau misalnya teman-teman ikut kegiatan, berarti dosen pembimbing kegiatan yang memberikan nilai. Betul. Nah, gitu. Syaratnya tadi harus ada surat tugas. Iya. Untuk dosennya. Untuk dosennya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sebenarnya pengen tahu dulu Pak, apakah semua nilai yang kita ikuti gitu ya, kegiatan, kemudian MBKM atau segala macam, apakah auto A? Nah, itu Pak. Kira-kira Nilainya gimana? maksudnya? Nilainya yang kita dapatkan, apakah auto kita dapat A gitu? Atau seperti apa tuh Pak? Kriterianya gitu. Ya belum tentu Mas. Oh, belum tentu Makanya ya. tadi dibilang oleh Pak Angga, setiap kegiatan tentu ada evaluasinya, gitu kan. Ya misalnya ikut kegiatan PKM gitu ya, ternyata kegiatannya nggak dilaksanakan, gitu kan. Programnya nggak selesai, nggak sampai ke PIMNAS, begitu kan. Itu kan masa dikasih nilai A sama dengan yang sampai Yang ke ke PIMNAS PIMNAS, gitu iya ya? kan Oh, beda beda. gitu ya. Oke. Nah, dosen pembimbing kegiatan itu menilainya skor ya. Ini perlu diketahui juga. Iya, mungkin dikasih Ya, tahu. jadi skornya 0 sampai 100. Itu yang nanti akan dinilai oleh dosen pembimbing kegiatan. Beda dengan huruf mutu. Apa tuh Pak bedanya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau huruf mutu itu kan mata kuliah akhirnya huruf mutu. Iya, betul. Nah, ini di dalam penyataran juga perlu diketahui juga bahwa ada beberapa versi ya, Pak Angga ya. Betul. Jadi untuk bisa dikonversi menjadi satu mata kuliah itu bisa dari beberapa kegiatan, Oke. Mas Ridho gitu ya. Ya misalnya kan kegiatan 1 dia nilainya 90, kegiatan 2 nilainya 70, kegiatan 3 nilainya nanti beda lagi dan sebagainya. Nanti itu di rata-rata. Oh, baik. Nanti baik. untuk jadi huruf mutu ngikutin standar yang selama ini sudah ada kan. Kalau A misalnya di atas Di atas 80 atau di gitu atas ya. 85 gitu ya. Kalau AB berapa gitu. Oke. Atau yang satu aktivitas jadi beberapa mata kuliah. Itu contohnya apa Pak? Contohnya apa itu? Ya Pak? tadi yang kegiatan MBKM, MBKM tadi. ya. Oh. Yang dia 1 semester gitu ya. Yang pulau waktu panjang yang gitu waktu ya. panjang gitu kan, jam aktivitasnya banyak, sehingga ketika dikonversi ternyata lebih nih, banyak nih, misalnya entah 10 SKS entah 20 SKS. Nah itu kan nanti akan dikonversi menjadi beberapa mata kuliah. Nah, jadi satu kegiatan bisa dari
beberapa mata kuliah, atau beberapa mata kuliah menjadi beberapa kegiatan menjadi beberapa mata kuliah juga. Oke. Nah itu nanti Pak Angga yang bisa menjelaskan. Wah, bisa nih Pak, kita kasih tahu dulu Pak sama Sistemnya subscriber udah kita. Baik, yang paling gampang contohnya misalnya magang. Oke, magang. Ya, magang atau praktek lapang. Yang di luar ini ya, kegiatan apa yang sudah direncanakan sama prodi. Misalnya magang. Nah, magang itu mahasiswa bisa mengambil program magang itu selama 1 semester atau misalnya 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu bisa dikonversi menjadi beberapa mata kuliah. Bahkan dari kementerian sendiri untuk satu program magang itu bisa menjadi 20 SKS. 20 SKS. Jadi hanya dengan magang Anda sudah bisa mendapatkan 20 SKS. Wow, luar biasa guys. Penentuan mata kuliah apa saja yang bisa diklaim itu nanti prodi yang menentukan. Jadi magang ini misalnya bisa ditentukan dengan mata kuliah reguler. Jadi misalnya program studi manajemen itu ada kewirausahaan misalnya. Nah itu bisa dengan adanya program magang itu bisa dikonversi menjadi mata kuliah kewirausahaan. Kemudian apalagi gitu ya dan sebagainya. Atau juga bisa dikonversi menjadi mata kuliah engagement course. Gitu, atau yang mata kuliah pengayaan tadi soft skill dan lain-lain. Nah itu juga bisa. Jadi intinya dengan adanya program MBKM ini, IPB khususnya ini membuka mahasiswa untuk melakukan tadi konversi mata kuliah dengan beberapa aktivitas kegiatan di luar kampus maupun di luar prodinya. Wow, gitu. sungguh luar biasa ya Pak ya. Tahun ini ya mahasiswa zaman sekarang gitu ya Pak ya. Ini magang aja udah dapat nilai. Betul. Wah, keren. Saya aja dulu mau magang masih mikir-mikir Pak. Jangankan magang ya. Gimana Pak? Ikut organisasi. Iya. Nah, itu aja udah dapat bisa konversi menjadi mata kuliah. Jadi jadi pengurus himpro. Jadi pengurus himpro. Jadi pengurus BEM fakultas, DPM, pengurus BEM gitu ya. Aktif di UKM, itu kan bisa dikonversi menjadi mata kuliah juga. Usaha atau kewirausahaan. Nah, saya berusaha nih. Nah, itu bisa dikonversi. Wow, sungguh luar biasa guys. Tepuk tangan guys. Wow, keren. Asalkan koordinasi dengan dosen. Dan dibimbing oleh dosen. Oke. Itu ya catatannya. Oke, itu ya catatannya guys ya. Berarti sekarang udah sangat luar biasa ini. Jadi perkembangannya aktivitas mahasiswa itu benar-benar ya orientasinya juga bisa kenilai ya Pak ya berarti ya. Berarti itu nanti lulus dia dapat nilai itu. Betul, dapat nilai itu. Masuk ke transkrip. Masuk ke transkrip. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan 1 semester itu tidak boleh lebih dari 24 SKS. Jadi kalau misalnya saya ngambil mata kuliah reguler, kemudian saya ngambil juga kegiatan MBKM, itu tidak boleh lebih dari 24 SKS dalam 1 semester. Klaimnya ya. Betul. Gitu ya, itu ya guys ya catatannya. Nah, ini juga mungkin menjadi beberapa pertanyaan juga nih Pak. Bagi para mahasiswa yang notabene-nya kebingungan nih, syaratnya itu apa aja sih? Dan bagaimana nih cara untuk mendaftarkan kegiatan atau penyetaraan hal itu? Oke, yang pertama syaratnya dia adalah mahasiswa aktif. Oke, catat ya teman-teman ya. Harus aktif. Aktif S1, SD3? Untuk ini sebenarnya multistrata. Oh, multistrata. Multistrata bisa. Ya harus KRSA atau B. Oke, harus KRSA atau B. Dan kalau mau KRSA atau B harus bayar UKT dulu. Itu ya guys ya. Kalau tidak mampu bayar UKT lapor ke Ditmawar. Nah, karena mungkin terdampak sekarang orang tuanya kurang mampu gitu kan, ada kesulitan lain, silahkan lapor. Tapi yang penting jangan sampai non aktif ya Pak ya. Betul. Gitu. Ya. Kalau statusnya non aktif tidak bisa terima pelayanan akademik. Salah satunya adalah pengklaiman enrichment code atau pelayanan MBKM. Itu ya satu. Itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau dia terencana, artinya mata kuliahnya harus tercatat. Saya mengambil mata kuliah apa nih, itu harus tercatat di dalam KRS-nya. Itu yang terencana. Jadi teman-teman kemarin kan sudah ngisi tuh, ada yang ngambil enrichment A, B, C dan sebagainya. Berarti sudah terencana dong, saya sudah mau ngambil apa. Nah itu namanya KRS terencana. Ada juga yang namanya KRS yang rekognisi. Artinya pembelajarannya kegiatannya atau aktivitasnya itu sudah terancana dulu, terlaksana dulu, sudah dilakukan dulu setelah KRS. Jadi KRS sudah KRS ya? Setelah, jadi KRS sudah selesai, baru saya, ternyata saya dapat program magang nih. Nah itu kita rekognisi di lampau. Jadi di belakang itu baru kita klaim.
di dalam KRS-nya. Gitu. Jadi ada dua, ada di depan, ada di belakang. Di depan, di belakang. Karena kadang pengumuman itu kan di tengah semester. Iya, PKM misalnya PKM ya. tiba-tiba didanai, itu kan biasanya pengumumannya di bulan-bulan apa itu ya, April atau Mei, itu kan udah selesai KRS-nya. KRS sudah selesai gitu. di semester genap. Semester genap gitu. Itu yang penting ya. Nah, jadi IPB juga sudah fleksibel untuk urusan administrasinya. Oke. Nggak cuma programnya, nggak cuma kurikulumnya yang sudah fleksibel, tapi administrasinya juga sudah sangat fleksibel. Jadi nggak perlu ragu mahasiswa IPB untuk ikut kegiatan MBKM atau kegiatan-kegiatan EC. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi syaratnya tadi, jadi harus mahasiswa aktif, bayar UKT tentu. Kemudian melakukan tadi ada yang namanya terencana atau yang tadi rekognisi ya, gitu. Nah ngomong-ngomong soal rekognisi nih Pak, kadang kan banyak ya aktivitas yang tadi untuk ngeklaim itu teman-teman tuh bingung sebenarnya. Apa kayak misalnya nih kita kompetisi e-sport gitu ya. Nah sebenarnya kan di tengah jalan tuh banyak nih dan kita lupa nih untuk masukin KRS di awal. Berarti itu bisa masuk di semester selanjutnya. Ya bisa direkognisi di akhir semester kalau KRS-nya belum sampai 24. Oke. Jadi misalnya nih di semester ganjil ini ya sekarang ya. Ganjil. Mas Dodo ini sudah ngambil katakanlah 21 SKS. Oke, 21. Tapi karena IPK-nya di atas 3,5 kan harusnya haknya bisa 24 ya, 24. Pak Angga ya. Betul. Ternyata Mas Dodo ikut kegiatan nih di semester ini gitu ya. Wah, saya mau klaim karena saya masih punya nih 3 SKS kan untuk bisa 24. Nah, itu bisa dengan rekognisi. Sebelum semester ini berakhir. Tetapi kalau tidak mau di semester ini juga bisa ya Pak? Bisa, di semester depan. Di semester depan. Nanti pada saat pencatatan di student portalnya ditentukan Anda mau masuk di semester berapa. Kalau masuknya semester ganjil itu ada batasan. Jadi sebelum KRSB berlangsung di semester berikutnya nilai harus sudah masuk. Karena apa? Karena kami harus melaporkan ke PDDikti. Itu. Baik, berarti. Jadi di sistem itu nanti mungkin Pak Angga nanti bisa menjelaskan student portal ya Pak Angga ya, yang mungkin mahasiswa juga udah tahu. Ketika melakukan penyetaran atau pengakuan ya dari kegiatan MBKM atau EC itu nanti boleh milih mau diakuinya di semester berapa, itu ada pilihannya. Wow. Mantap gitu. ya. Tapi jangan lewat dari lulus. Kalau udah lulus ya bisa. Itu ceritanya sama kayak saya Pak. Jadi saya punya teman gitu ya, sama satu organisasi nih dia. Tapi dia udah dapat duluan, saya nggak dapat karena saya udah lulus. Nah itu. Emang itu teman saya tuh kurang ajar emang itu. Oh gitu ya. Iya, siapa sih temannya? Nggak dikasih tahu gitu Pak. Ya. Iya. Kalau kita tahu gitu kan saya bisa naik kok IPK gitu. Oh gitu ya. Emang teman saya. Hati-hati nih masalah IPK. Gimana tuh Pak? Jangan sampai kalau sudah nanti ada nilainya itu dibatalkan. Nah, jangan mudah membatalkan. Jadi itu merepotkan gitu. Jadi kalau misalnya karena sudah ada nilai pada saat nanti mau mengklaim itu dilihat kira-kira kalau nilai sekian itu nilai huruf mutunya nanti akan menjadi apa. Jadi kalau misalnya 85 kemungkinan besar A gitu. Tapi nilai saya ternyata 65. Saya tetap diklaim. Nah, itu kan nilainya kemungkinan besar di bawah A. Tapi pada saat udah tahu ternyata di bawah A, Anda mau melakukan pembatalan itu lebih berat, gitu. Agak sulit. Jadi sebenarnya sudah bisa ngitung dulu Mas Dodo karena nanti ketika memasukkan aktivitas kemudian nanti sudah dinilai dosen, itu kan nanti muncul ya Pak Angga di dashboard di student portal itu, aktivitas A nilainya sekian, aktivitas B nilainya sekian, aktivitas C nilainya sekian. Nah, misalnya mau mengkonversi 3 aktivitas itu kan sebenarnya rata-rata nilainya sudah tahu tuh. Iya, betul. Kan? Nah, kalau sudah tahu, ternyata A, ya nggak apa-apa klaim. Kemungkinan besar dapat A-nya gede. Tapi kalau misalnya kok di rata-rata nilainya kecil ya, nggak apa-apa, nggak usah di-starkan juga nggak apa-apa. Nanti bisa masuk di SKPI gitu. Oke. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Angga, sudah keluar nilainya, nanti minta dibatalkan. Nah, itu agak cukup merepotkan ya di administrasi. Nah itu ya teman-teman ya catatan ya, kalau misalnya teman-teman mau menyetarakan dihitung dulu. Berarti ini mahasiswa juga bisa menghitung dengan mandiri ya Pak ya berarti ya? Secara sistem sudah ada. Secara sistem sudah ada. Okay. Nah ini sebelum kita ngulik lebih dalam sistem itu yang tadi udah di-spill ya, student portal. Jadi sebelumnya saya pengen nanya dulu nih Pak, kapan sih sebenarnya
pengisian yang efektif lah buat mahasiswa untuk mengisi itu normalnya gitu. Iya, sebenarnya student portal ini tidak ada batasan untuk pengisian. Sepanjang waktu. Sepanjang waktu. 1 kali 24 jam. 7 hari sekali seminggu. 7 kali seminggu. 30 hari kali 1 bulan. Siap. Jadi ini open. Open terus. Jadi ya? kalau sudah selesai aktivitas langsung input. Selesai dapat juara apa? Misalnya kemarin ada yang juara PIMNAS dapat emas, langsung aja input kan. Nah, betul. Itu sepanjang waktu. Jadi pengisiannya sepanjang waktu, tetapi pengklaimannya tadi harus Ada. melihat semester kapan, Kapan. kemudian apakah ditutup atau enggak, itu harus dicek dengan jadwal kalender akademik. Kalender akademik. Oke, berarti memang harus dihitung dulu ya. Maksudnya mereka juga individu ketika udah kegiatan langsung masukin aja gitu ya. Iya. Iya, gitu. Jangan ditunda-tunda. Takutnya kan nanti berkas hilang, sertifikatnya hilang. Itu. Gitu Jadi kan. rata-rata kan emang kayak gitu. Iya, Pak. gitu. Makanya Mas Dodo misalnya habis juara e-sport gitu kan, jangan dikejar hadiahnya. Kejar juga sertifikatnya, begitu dapat langsung diinputkan di student portal. Tapi ada Pak, satu sertifikat yang tidak boleh dimasukkan ke situ. Apa itu, Pak? Sertifikat vaksin. Ya, itu khusus saja sendiri. Khusus sendiri ya. Dipakai di peduli lindungi aja itu. Betul, buat kita jalan-jalan ya guys ya. Ada satu juga Pak, sertifikat tanah Pak. Oh, Oh iya. Kalau sertifikat tanah di situ bahaya Pak. Nanti digadaikan. Sama satu lagi, Apa Pak? buku tabungan jangan. Nggak akan ditransfer sama Pak Angga. Iya, bener itu ya. Itu ya teman-temannya tadi. Nah tadi udah ngobrol panjang lebar ya terkait dengan MBK, MEC, penyetaraan, dan intinya buat teman-teman setelah misalnya ngikutin kegiatan dan semuanya udah dapat, jadi daftar langsung isi, jangan males ya, jangan males.